Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi, Shalom. Sebelum kita membaca firman dan merenungkannya bersama, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpinlah kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Kolose pasal 4 ayat 2-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dalam surat Kolose pasal 4 ayat 2 sampai ayat 6, 5 ayat ini, ada 7 hal penting yang diingatkan oleh Rasul Paulus, yaitu yang pertama adalah bertekun dalam doa. Ini adalah kaitannya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Suatu relasi yang begitu indah, kita dapat terus bertekun di dalamnya menjaga persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Lalu yang kedua adalah diingatkan untuk berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Waktu kita berjaga-jaga terhadap segala tantangan, kondisi, keadaan, bukankah kadang-kadang juga bisa menimbulkan kecemasan, ketakutan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, berjaga-jaga perlu dikaitkan dengan pengucapan syukur. Kita percaya kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan akan penyertaan kasih setianya yang baru setiap hari memberi kekuatan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, berjaga-jaga juga memiliki pemahaman bahwa kita harus menjaga akan kehidupan kerohanian dan tetap hidup di dalam kekudusan Allah. Yang ketiga adalah berdoa. Rasul Paulus dan Timotius meminta mereka didoakan supaya Allah membuka pintu pemberitaan tentang rahasia Kristus, yaitu keselamatan. Berbicara tentang penginjilan, pemberitaan Injil dan keselamatan itu bukan oleh kita yang dapat menyelamatkan, tapi membutuhkan anugerah Allah. Oleh sebab itu, Rasul Paulus dan Timotius menyadari betul bahwa doa kepada Tuhan untuk memohon anugerah itu penting sekali untuk orang-orang yang akan menerima pemberitaan rahasia tentang Kristus, yaitu keselamatan. Lalu yang keempat adalah hidup penuh hikmat terhadap orang luar. Kita ada di dunia ini dengan beragam macam orang, agama, suku, ras, dan lain-lain. Oleh sebab itu kita membutuhkan wisdom atau bijaksana di dalam kehidupan kita. Yang kelima, diingatkan bahwa pergunakan waktu yang ada karena kita memiliki waktu yang terbatas dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa mengulangi kembali lagi ke waktu yang lampau. Oleh sebab itu setiap momen kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, marilah kita gunakan dengan maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Hal keenam adalah diminta supaya kata-kata kita senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Hambar itu sesuatu yang tidak bisa menggarami. Kalau kata-kata kita penuh kasih itu membangun, menguatkan. Bandingkan dengan zaman sekarang ini banyak yang menebarkan kebohongan. Bahkan membunuh karakter orang lain dengan mengucapkan kebohongan-kebohongan.
Saudara-saudara, mungkin banyak orang akan terkejut suatu kali masuk dalam penghakiman seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu, yang ada di dalam neraka itu adalah termasuk para pendusta. Hal yang ketujuh diingatkan dalam surat Kolose ini adalah tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Itulah bagian dari pertanggungjawaban iman kita. Kita perlu mendalami hubungan kita dengan Tuhan, pemahaman kita akan firman, kehidupan kita, termasuk kata-kata kita, juga bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita, memberi jawab sesuai dengan kebenaran firman. Dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk 7 hal yang penting diingatkan dalam surat Kolose kepada kami. Kiranya kami boleh tetap hidup mengandalkan Tuhan, memiliki persekutuan yang teguh dalam Tuhan. Kami berjaga-jaga sampai mengucap syukur, dan kehidupan kami menjadi garam dan terang dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.